Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'inni ya karim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah fi hadzal yawm sanadrusu ilman nahwi. Ahad man laysa indahu alkitab wahid isnan thalatha طيب اجلس مع زميلك يا أخي نعم أنت تفضل okay. Ya, Ilyas, main dakal kitab? Tafadhal huna Ilyas, tafadhal. Ijlis huna. Aw anta ijlis ma'i huna. Ya. Sini, dekat Ustaz. Dekat sini, enggak apa-apa. Jadi kita ini kan menuntut ilmu ya, bermajelis ilmu itu sebenarnya harus dekat. Iya kan? Oke. Gini aja, ngadep gini. Sini, di sini. Jangan jauh kali nanti nggak nampak. Ini ya. Kalian, Ustaz ingatkan, satu buku tulis satu pelajaran ya. Gitu ya. Kalau nahu, buku tulisnya nahu, matematika buku tulisnya buku matematika gitu ya. Jangan dicampur-campur. Nanti bingung. Baik. Kelas 10 ya. 1 SMA. Ya. Belum bisa bahasa Arab, tahu-tahu langsung nahu ya kan? Kaget nggak kalian? Kaget nggak? Ada yang kaget? Hah? Iya. Hah? Ya, jadi ilmu nahu itu ilmu yang mudah. Ya. Kalau nggak mudah, nggak ada ulamanya yang mengajarkan ini kepada kita. Ya nggak? Ya. Karena bisa dipelajarilah ya, makanya ilmu ini karena mudahlah makanya ilmu ini kita pelajari ya. Tapi walaupun begitu insya Allah ilmu nahwu ini membutuhkan kefokusan dari antum. Fokus, intinya fokus. Kalau antum gak fokus, antum terkejut, sampai di mana tadi? Gitu ya. Tapi insya Allah anak akan berusaha menyampaikan ini dengan mudah insya Allah ya. Oke, antum bisa buka halaman 1, Iftahu as-safha al-ula. Halaman 1 ya. Nampak ya? Ya. Naam, Iqra ya Ilyas. Tafadhal. Naam, isma'u ya ikhwan, istami'u ila zamilikum. Ilyas, ya, baca. Mabahithu ilmin nahwi. Iya. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu. Iya. Secara garis besar, pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu dapat digambarkan dalam bagian bawah ini. Iya. Jumlah, riyah, iftiyah, kalimah, isim, fi'il, al-huruf, mabani, ma'ani. Iya. Syukran. Oke. Lau samahta ya Hid, mungkin tamsah astagfirullah. Oke. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu ya. Jadi sebenarnya ilmu nahwu itu luas. Tapi yang kita pelajari ini insya Allah ya adalah dasarnya. Ya, pokok-pokoknya adalah al-huruf ya, al-harfu, al-kalimah, al-jumlah ya. Karena setiap al-harfu, al-kalimah dan al-jumlah ini beda-beda nih. Bentuknya beda-beda, hukumnya pun beda-beda. Ya. Kalau kita lihat di sini al-huruf itu ada mabani, ada ma'ani. Ini nanti insya Allah akan kita jelaskan. Gak usah pusing dulu antum. Lalu al-kalimah itu ada 3, al-ismu, al-harfu, al-fi'lu dan al-harfu. Lalu jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Jangan bingung antum, tenang aja. Mudah ini. Nah, syukur lagi. Ya. Jadi tadi pokok-pokok pembahasannya adalah ada 3. Ya. Namanya mabahis. Mabahis itu artinya pokok. Ya. Bukan pokok kelapa, pokok mangga enggak. Ya. Yang pertama itu al-harfu. Lalu yang kedua al-kalimah. Lalu yang ketiga al-jumlah. Udah ini aja dulu, antum nggak usah mikirkan cabang ke bawahnya. Nanti aja itu, ya. Ini dulu yang antum pahami, bahwasanya pokok-pokok ya yang dibahas pada ilmu nahwu itu ada 3. Al-harfu, al-kalimah, al-jumlah. Selesai. Cuma 3 kata ya kan? Al-harfu, al-kalimah, al-jumlah. Jadi kalau ditanya ma hiya mabahitsu ilmu nahwu, ini kalau ustaz membuat pertanyaan saat menjelaskan di kelas, kalian catat itu karena bisa masuk ujian. Kalau ada pertanyaan ma hiya mabahis ilmu nahwi, ilmu nahwi apa? Ya, ma hiya mabahitsu ilmu nahwi. Ini pertanyaan kalau misalnya muncul dalam ujian misalnya. Maka jawabannya hiya al-harfu, al-kalimah, al-jumlah. Selesai. Ya. Naam. Ana urid ahad minkum yaqra as-safha at-thaniyah bi sautin 'alin, dengan suara yang kencang. As-safha at-thaniyah, man yaqra? Siapa yang mau baca? Man yaqra as-safha at-thaniyah? Nah, tafadhal. Bi sautin 'alin. Iya. Halaman kedua. Definisi huruf harus merupakan bagian dari kata-kata, atau dengan istilah lain kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Dalam bahasa Indonesia, harf disebut dengan huruf. Contoh, saya dan bapak. Huruf-huruf ini belum mempunyai arti. Jumlah huruf ada dalam bahasa Arab ada 20 huruf yang disebut dengan istilah huruf hijaiyah atau alfabet. Sebagai huruf-huruf berbagai. Stop. Syukur lagi. Barakallahu fik. Nah, inti dari dalam buku ini ialah bahwasannya ya, huruf ini bagian dari kata-kata. Itu antum garis bawahi. Untuk memahaminya, huruf itu al-harf, bagian dari kata-kata. Ya. Apa maksudnya bagian dari kata-kata? Ya. Ialah kumpulan dari huruf-huruf. Ya. Contohnya ustaz ingin mengatakan babun. Apa artinya babun? Apa artinya babun? Pintu. Ini ya bagian ya. Ini adalah kalimat ya. Ini adalah kalimat. Dan jika kita rangkai jika kita pisahkan, maka dia berasal dari huruf. Ini adalah huruf. Jadi huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah yang 28 ya. Jadi kalau ditanya mal maksud minal harfi, ya, apa maksud ya dari huruf? Maka jawabannya adalah al-huruf al-hijaiyah
wa isrin harfan. Yang dimaksudkan huruf di sini adalah huruf hijaiyah yang 28. Jadi kalau ditanya mal maksud minal harfi, hiya al huruf al hijaiyah, ya kan? Bukan alfabet. Alfabet kan untuk bahasa Inggris kan? Atau bahasa Indonesia A B C D. Jadi itu bukan maksud dari huruf di sini. Maksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Paham? Ada yang belum paham kira-kira? Paham, Ilyas? Ya, itu ya. Jadi kalau ditanya mal maksud, apa maksud minal harfi? Apa yang dimaksudkan dari huruf? Apa itu huruf? Al-huruf huna, ya. Al-huruf al-hijaiyah. Huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? 28, ya. Kalau alfabet ada berapa alfabet? Alfabet A B C D. Hah? Ada berapa? Coba dihitung. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 26 ya? Ya, 26. Jadi itu yang dimaksud dengan huruf. Ya, pada pelajaran kita yang pertama ini. Pada pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu adalah huruf itu yang dimaksudkan huruf adalah huruf hijaiyah. Baik. Iqra ya akhi, pembagian huruf. Pembagian huruf tadi kepada dua. Satu huruf hijaiyah adalah salah satu huruf hijaiyah atau alfabetik, disebut juga dengan huruf mabani, yaitu huruf yang bisa membentuk satu kata. Contoh alif, ba, ta, ta. Dua huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Contoh wa, ya, dan au atau kun, kuma, kemudian min dari ida, bila. Huruf tersebut bisa disebut satu kalimat karena telah mempunyai arti. Iya. Pembagian huruf. Huruf itu ada berapa? Ada dua. Pertama huruf hijai dan huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini itu memang sudah ditentukan sama orang Arab. Kita nggak bisa suka-suka hati kita. Kita mau buat di luar yang sudah ditentukan orang Arab, kira-kira begitu. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang memang ditentukan penggunaannya oleh orang Arab dari dahulu. Jadi kita nggak bisa keluar dari adat atau istiadat penggunaan mereka dalam bahasa Arab, ya. Nah, yang pertama harfun hijaiyun, ya. Ini pembagian pertama, ya. Hijaiyun. Hijaiyun. Kalau dalam bahasa Indonesia hija itu apa? Alfabet udah gampang. Kalau antum bingung apalah hijai, udah. Hijai itu yang kayak alfabet. Kalau di sini jumlahnya 28 udah. Jadi kita jangan sampai banyak memikirkan kalimat-kalimat akhirnya intinya nggak ada, lupa. Makanya itu perhatikan al-harfu dibagi dua, hijai yang 28, ma'ani. Nanti insya Allah kita akan lihat. Paham tuh ya, hijai, ya, pembagian yang hijai itu yang 28, alif, ta, sa, jim, ha, kho, itulah dia hijai. Adapun yang ma'ani, ya, ini enggak semua huruf, ya, memiliki arti, ya. Enggak semua huruf memiliki arti. Oleh karenanya yang sudah ditentukanlah, ya, yang dia itu memiliki arti. Contohnya wa, itu kan satu huruf, tapi karena dia ditentukan maka dia sudah memiliki arti karena sudah ditentukan dari dulu. Wa artinya apa? Dan. Ya. Ustaz bilang apa artinya a? Nggak ada, ya kan? Kecuali dia disandingkan dengan beberapa huruf, nanti kita pelajari.
Allah baru ada artinya, ya kan? Asumu, saya berpuasa, baru ada artinya. Karena dirangkai dari beberapa huruf. Kalau a saja ada artinya. Kalau wa ada. Karena apa? Karena sudah ditentukan. Nggak bisa kita jangan wa lah. Wa artinya dan. Saya pengen yang lain, ba. Nggak bisa. Saya pengen ba artinya dan, nggak bisa. Atau da, lebih dekat kan dan, da. Nggak bisa kita. Nah, contohnya lagi apa? Au. Au artinya apa? Atau, au. Ya. Kenapa dia dikatakan huruf? Karena dia apa? Karena dia mabni, nanti di pelajaran itu. Dia nggak bisa berubah dia akhirnya. Ya, nanti pelajaran itu nanti lah ya. Contohnya lagi summa. Apa itu summa? Kemudian, ya, min, dari, ida, apabila. Ada yang lain nggak kira-kira? Ada yang lain nggak kira-kira? Ma, betul sekali. Ya, betul ma. Man, rubba. Bisa, betul, rubba. Ada lagi? Hal, betul. Iya, kaf, seperti ya kan? Kaf. Iya. Jadi nggak semua huruf itu dia bisa menjadi ma'ani, artinya menjadi arti. Jadi ada huruf-huruf yang sudah ditentukan sejak dahulu, ya. Itulah bagian yang kedua, harfun ma'ani, huruf yang mengandung arti, itulah dia. Jadi kalau ditanya, ya, misalnya uzkur, ya, Qismaini al-harf. Kalau ditanya dalam ujian, sebutkan dua macam atau dua bagian huruf, maka jawabannya apa? Hijai sama ma'ani. Gampang kan? Gampang sekali insyaallah. Belajar apa nahu ini senang insyaallah. Ya. Kalau kata orang Malaysia serono, ya kan? Ada yang masih suka nonton Upin Ipin? Kan selama dari kemarin kan nggak ada tontonan yang bagus ya kan, cuma Upin Ipin mungkin ini. Ya. Serono, belajar nahu ini insyaallah serono, insyaallah. Senang. Jadi harfun ma'ani ini, Anda ingatkan kembali, adalah huruf yang memiliki arti, itu dia. Ma'ani di sini artinya yang memiliki arti, ya. Kalau misalnya antum mau kasih contoh di bawah ini, hijai kan 28, ya kan? Maksudnya huruf hijainya yang 28 ini bisa antum kasih contoh mungkin min, ya, man, ya, ila, ya kan? Ila, ya kan? Wa, dan artinya kira-kira seperti itu, Ikhwan. Insyaallah gampang. Ya. 6. Man yaqra as-safha ats-tsalitsah? Man yaqra? Siapa yang mau baca as-safha ats-tsalitsah? Apa namanya? Lembaran yang ketiga, halaman ketiga. Siapa yang mau baca? Tafadhal Ilyas. Kalimat. Definisi kalimat. Kalimat adalah kata yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat disebut dengan kata. Contoh, baitu rumah, kalimat satu sekolah, buku menulis, yang perahu membaca, gula, dari keterangan. Oke, cukup. Syukuran ya, barakallahu fik. Nah, ada yang nggak paham pada pembahasan pokok al-harf? Coba yang nggak paham siapa coba?
Ada yang nggak paham? Ya. Kalau paham semua berarti Ustadz tes ya. Ya. Ustadz tes Mas Mukayaki? Hah? Fatih. Nah, Fatih, coba antum jelaskan yang antum pahami dari bagian pembahasan pokok al-harfu. Yang antum pahami saja. Terus al-harfu itu apa gitu? Harfu itu apa maksudnya? Iya, huruf-huruf hijaiyah. Oke. Terus ma'ani ini apa maksudnya? Al-harfu ma'ani maksudnya apa? Huruf yang? Iya, tapi apa artinya ma'ani? Siapa yang tahu? Apa? Huruf yang bermakna atau yang memiliki arti, itu dia ya. Intinya itu. Kalau dikatakan ma'ani, ya berarti memiliki arti dia. Ada yang bisa kira-kira menjelaskan tentang bagian al-harfu ini? Ada kira-kira? Siapa yang bisa? Jangan malu-malu, akhi. Kalau salah nggak dimarahi, insyaallah. Karena kita juga belajar ini ya. Ada yang bisa kira-kira menjelaskan? Tafadhol, akhi. Masyaallah. Jadi harfu itu kan dia itu dalam bahasa Indonesia dia huruf. Iya, betul. Jadi huruf itu dia dalam bahasa Arab ada terbagi dari dua, Ustaz. Iya. Namanya al-harfu hijaiyah sama al-harfu ma'ani. Iya. Jadi al-harfu hijaiyah itu ya seperti yang dalam Al-Qur'an, Ustaz. 28 huruf. Iya, betul. Kemudian yang al-harfu al-ma'ani itu Ustaz, dia yang huruf yang ada artinya gitu. Yang dari 28 itu tapi ada lebih. Contohnya apa yang ma'ani? Namanya seperti kasar. Seperti ya ini bila. Nama antum siapa, Ki? Ini kelas berapa? 10C ya? Muhammad Iqbal ya? Hah? Al-Qarni. Nah, baik, mumtaz ya, penjelasannya memuaskan ya, bagus. Artinya Ustadz ingin kalian tuh paham maksud dari al-harfu di sini, ya. Bahwasanya al-harfu ini adalah maksudnya huruf, ya. Kalau dalam bahasa Arab ya huruf hijaiyah, sehingga dia terbagi menjadi dua, hijaiyun dan ma'ani. Ya, hijaiyah itu yang 28, ma'ani yang memiliki arti. Contohnya man, min, ila, ya, kaifa, ya. Paham ya insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat. Masuk al-kalimah, ya. Tadi kawan kita Ilyas sudah membaca ya apa itu definisi kalimat. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti ya, baik satu huruf, ya, dua huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia kalimat tersebut ya berarti kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kata. Jangan terkecoh antum. Kalau kita kalimat itu rangkaian dari kata-kata. Kalau bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab, babun itu kalimat, ya kan? Ra'sun itu kalimat, udunun itu kalimat. Paham ya? Oke. Jadi arti kalimat ini adalah kata. Ini contohnya di sini al-baitu, al-madrasatu, yaktubu, ya, yaqra'u, ila, min, ini bagian dari kalimat. Ya. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Oke? Keterangan. Siapa yang mau baca keterangan? Hah? Yang mau baca keterangan siapa? Tafadhol lagi. Nah, keterangan. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah tidak Iya. dalam bahasa Betul. Lanjut. lafaz A disebut satu kalimat karena sudah mempunyai
Betul. yaitu maka demikian pula lafaz waw Iya. disebut satu kali karena sudah mempunyai arti yaitu dan. Iya. Susunan kata kerja kata benda kalau disambung dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, ini keterangan menjelaskan bahwasannya kalimat dalam bahasa Arab itu ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah kata. Itu dia intinya. Supaya tidak terkecoh. Karena dulu Ustaz awal-awal belajar juga begitu. Kalimat, jumlah, bingung dia. Dan kalau dikatakan ya kalimat bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah. Ini kan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai apa? Jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Dalam bahasa Arab jumlah mufidah itu saya pergi ke sekolah. Ana adhabu ilal madrasati. Inilah jumlah mufidah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Beda ya? Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa dibedakan kira-kira? Bisa insyaallah ya? Ada yang mau menyebutkan kira-kira perbedaan kalimat, kata, jumlah ya dalam bahasa Arab? Siapa yang bisa kira-kira? Ya. Yang menyimpulkan lah. Ya. Coba akhi antum. Nama antum siapa akhi? Hah? Farsha. Nah, coba kira-kira coba antum jelaskan kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia, jumlah, coba kira-kira gimana? Yang antum pahami aja gitu. Iya, kalimat, kata, jumlah gitu. Ini kalimat dalam bahasa apa? Oke. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu seperti apa? Dalam bahasa Arab. Betul. Cuma satu dia, tunggal. Itu yang dipahami ya. Cuma tunggal dia. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab tunggal, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia rami. Ya paham ya insyaallah ya. Oke. Jadi lafaz fa dalam bahasa Arab itu walaupun dia huruf, ya, tapi dia sudah kalimat karena dia mempunyai arti. Ya, jadi al-harful ma'ani ini masuk kepada kalimat nanti ya kita akan bahas nanti dia digeser dia menuju kalimat, bukan harfu lagi dia jabatannya, udah naik jabatannya. Udah demikian pula wa bukan waw ya, bukan waw, paham? Kalau waw itu huruf, kalau wa baru dia kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Paham ya? Apa arti waw? Apa arti wa? Wa artinya dan. Susunan kata kerja, kata benda, kata sambung dalam bahasa Arab disebut kalimat. Nah, nanti ini akan kita bahas, ya. Nanti kita akan bahas bahwasannya ya kalimat itu dirangkai dari beberapa bagian nanti insyaallah. Oke. Kita masuk ya ke pembahasan berikutnya. Iqra ya Iqbal. Macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat dalam bahasa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ismun, fi'lun, maf'ul. Ismun itu kata benda, fi'lun kata kerja, maf'ul kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, di sini nih. Ya. Di sini puncak pembahasannya nanti. Ya, dimulai dari sini. Kalimat itu ada 3 bagian. Kalau huruf ada berapa tadi? 2. Kalau kalimat ada berapa? 2. Ini kalimat bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia ya. Harus fokus. Yang pertama apa? Ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfu. Jadi kalau ditanya udhkur
aqsama al-kalimah. Kalau ditanya, sebutkan pembagian kalimat. Ingat ya, kalimat di sini bahasa Arab. Anak khawatir karena talbis. Talbis itu artinya karena hampir sama kata-katanya, kalimat bahasa Indonesia, kalimat bahasa Arab. Jadi seakan-akan ini dia tertutupi dia. Bingung nanti. Pokoknya yang diingat adalah kalimat di sini adalah kalimat bahasa Arab. Ilas ya, paham ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, yang pertama ismun. Ismun kata benda. Ya. Walaupun dia bukan benda, ya contohnya misalnya nama orang, nah gitu juga. Kalau nama orang itu kata benda nggak? Kata apa nama itu? Contohnya Muhammad, Ilyas, itu isim. Bukan fi'lun, bukan harbun. Ya. Jakarta, isim itu. Jakarta benda atau bukan? Bukan kan? Apa Jakarta itu? Pokoknya intinya kalau dia nama berarti dia ismun, masuk ke sini. Baik dia asadun, apa arti asadun? Singa. Kitun, apa arti kitun? Kucing. Itu berarti ismun. Bagian dari pembagian isim. Jadi mungkin gak harus kata benda. Allahu a'lam. Ini yang menulis buku ini siapa ya? Az-Zakaria, gak kenal Ustaz. Jadi al-ismu ini gak terkait kata benda. Pokoknya yang dia menunjuki nama, maka dia isim. Contohnya apa lagi? Tabibun, profesi kan? Seorang dokter, ya kan? Muhandisun, ya kan? Muhandis itu apa? Arsitek, itu profesi juga, bukan kata benda ya kan? Nah, jadi pokoknya semua yang dia menunjukkan nama, ya, maka dia masuk kepada ismun. Ya, Jakarta contohnya, ya, Muhammad misalnya, Asadun, ya, apalagi misalnya contohnya Asadun, Gurfatun, Insanun apa sih insanun? Manusia, itu masuk kepada isim. Nah, kita akan lihat di sini. Coba baca, akhi. Tafadhal. Ismuka akhi? Ajib ya? Adib. Adid, oh ya. Tafadhal Adid. Ya, al-isim. Isim atau kata benda. Definisi isim. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Seperti Muhammad, Maryam, Ustaz, guru, ilmu, murid, daftar, buku, mirsam, pensil, syamsu, matahari, amun, bulan. Oke. Ini udah mulai ini ya, diminta kalian betul-betul fokus nih. Karena kalau nggak fokus maka bingung. Isim itu adalah kalimat yang mempunyai arti. Yang kalimat ini tidak ada istilah ya yang berkaitan dengan masa lalu atau masa depan. Paham antum? Ya. Contohnya misalnya ya, saya mau pergi. Saya mau pergi itu berkaitan dengan waktu enggak? Berkaitan dengan waktu enggak? Saya mau pergi. Hah? Saya mau pergi. Pergi berkaitan dengan waktu enggak? Iya. Pergi ke sekolah jam berapa? Enggak, perginya itu berkaitan. Jadi walaupun tidak disebut waktunya, tapi kalau Ustaz katakan saya pergi, pasti berkaitan dengan waktu kan? Jam berapa dia pergi? Tapi kalau Ustaz katakan Muhammad, berkaitan dengan waktu enggak? Singa, berkaitan dengan waktu enggak? Nah, kipas, berkaitan dengan waktu enggak? Enggak. Jadi begitu dia ciri-ciri kalimat. Dia enggak berkaitan dengan waktu, baik dia masa lalu atau masa depan.
Saya berjalan, berkaitan dengan waktu enggak? Jalan, berkaitan. Mobil, berkaitan dengan waktu enggak? Enggak. Kalau mobil berjalan, maka jalannya berkaitan dengan waktu. Maka kalau dia dirangkai bisa menjadi jumlah mufidah nanti. Makanya bahasa Arab ini ikhwah, ini berkaitan. Ya, berkaitan. Kalau hilang satu nggak enak makainya. Contohnya sisir, ya kan? Sisir tuh kalau udah hilang satu-satu tuh kayak mana makainya? Nggak enak dia. Nanti ada rambut yang nggak rapi tersisir, ya kan? Jadi dia berkaitan terus. Gimana, bosan untuk belajar nahwu? Memang gini belajar nahwu itu. Makanya nggak banyak ulama nahwu, nggak banyak. Sedikit orang yang menjadi ulama nahwu itu sedikit. Ya. Karena memang itu tadi ada istilah bahasanya, ya perasaan orang membosankan, padahal enggak. Padahal seru banget. Bayangkan kalau kalian sudah pintar nahwu, kalian membaca Al-Quran itu bisa ketawa, bisa nangis, ya, bisa berurai air mata, bisa senang segala macam. Karena kalian paham maksud Allah itu. Karena maksud Al-Quran nggak bisa kita baca kecuali dengan nahwu. Benar nggak? Serius. Semua isi Al-Quran itu berkaitan sama nahwu. Bahkan Al-Quran itulah sumber ilmu nahwu. Jadi kalau misalnya kalian nggak pandai ilmu nahwu, jangan berharap paham Al-Quran, paham mentadabburi Al-Quran, gak usah berharap. Kapan kalian berharap? Ketika kalian sudah menguasai ilmu nahwu, atau setidaknya pahamlah dasar-dasarnya, ya kan? Kalau kalian nggak paham, ya, misalnya Muhammadur Rasulullah dalam surat Muhammadur Rasulullah, kalau yang nggak paham ilmu nahwu, apa yang diartikannya? Yang nggak ada kan? Apa artinya Muhammadur Rasulullah? Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi al-ismu ini tidak berkaitan dengan waktu. Jadi intinya ismu ini, ya, gimana nih semuanya? Pokoknya nggak berkaitan, no waktu gitu ya. No time misalnya. Ya, tidak berkaitan dengan waktu maksudnya. No time, ya. Atau bidunil waktu, tanpa waktu. Singa, kucing, kambing, darah, air, kopi, nggak berkaitan dengan waktu. Paham ya, insyaallah ya. Oke. Yang baca keterangan ahad minkum, siapa yang mau? Yang mau baca keterangan? Tafadhol. Keterangan. Isim adalah nafas menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama alaminan, dan tempat kata. Dua, yang dimaksud tidak disertai waktu adalah tidak menunjukkan waktu baik lampau, sekarang, atau akan datang. Iya, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi ternyata alhamdulillah penulis ini menjelaskan, ya, arti isim itu lebih luas lagi, ya, menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat atau lainnya. Kata benda contohnya kitabun, ya. Kata tempat artinya apa? Masjidun. Kata sifat contohnya jamilun, ya, ganteng, indah, ya. Nama orang contohnya Muhammad. Binatang contohnya qittun, ya. Tempat, ya, diulang ya. Tempat contohnya faslun, ya. Faslun kelas atau yang lainnya. Nah, yang dimaksudkan tidak disertai dengan waktu tadi yang Ustaz jelaskan, itu tidak berkaitan dengan waktu yang lalu dan akan datang, ya. Berbeda dengan nanti fi'il, ya. Insyaallah akan dibahas. Baik. Tanda-tanda isim, Ustaz baca sekaligus Ustaz jelaskan ya. Ini penting sekali ya, tanda-tanda isim ini. Ya. Memang nanti di awal antum akan merasa apa ini ya, agak bingung saya ini. Tapi insya Allah mudah, insya Allah. Yang penting fokus ya. Tanda-tanda isim. Ya. Tanda-tanda isim itu berakhiran kasrah. Ya. Berakhiran kasrah. Ya. Seperti bismi. Ismi itu ismi, itu. Ar-Rahimi. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim
Bismi ba harful jar. Ismi apa? Ismun mansubun, ismun majrurun. Isim yang majrur. Majrur itu artinya akhirnya kasrah, kira-kira seperti itu. Ya. Udah, karena apa? Karena bi itu, karena tugas bi itu apa? Memajrurkan, ya, atau mengkasrahkan. Sebenarnya kurang tepat mengkasrahkan, tapi bisa kita katakan seperti itu, ya. Mengkasrahkan huruf setelahnya. Jadi tanda yang pertama ialah berakhiran kasrah, ya. Yang kedua berakhiran tanwin, ya. Baik tanwin dhamma, tanwin fathah atau tanwin kasrah. Ini pertanyaan nih. Siapa yang bisa menuliskan tanwin? Yang bisa menuliskan tanwin di papan tulis siapa? Tanwin atas, bawah, sama depan. Tanwin doang, silakan. Ini yang kosong di sini. Tanwin. Iya, tanwin. Ada 3 tanwin kan? Yang mana dikatakan tanwin? Kasih tahu Ustaz. Semuanya? Terima kasih. Jadi selama ini kita salah sangka, ya. Jadi Ustaz pernah ada daurah sama seorang syekh, doktor di bidang nahwu. Kita salah memahami mana yang tanwin itu. Ternyata tanwin itu bukan semuanya. Antum tahu tanwin itu yang mana? Inilah tanwin. Sorry. Inilah tanwin. Inilah tanwin. Nah, sedangkan ini baris fathah, ini baris kasrah, ini baris dhamma. Jadi bukan semuanya tanwin. Paham tuh ya? Kan kita dulu selama ini kan seperti itu. Paham ya? Jadi tanwin itu adalah lebih satu yang di atas, lebih satu yang di bawah, lebih satu yang di depan. Itulah tanwin. Selama ini banyak orang nggak tahu. Ustaz juga baru tahu setelah mendengar penyampaian syekh itu. Ya, beliau doktor di bidang nahwu. Oh, gitu juga Ustaz. Ya. Itulah artinya tanwin. Nah, itu ciri-ciri siapa? Ciri-ciri si isim. Ya. Ciri-ciri isim. Masih ada waktu insyaAllah. Ingat ya, tanwin itu yang lebih di atas, lebih di bawah, dan lebih di depan. Ya. Oke. Lalu selanjutnya, ini ada contohnya ini. Rajulun, imra'atun, waladun, bintun, ya. Pokoknya kalau ada kata yang diakhiri dengan kasrah, tanwin, baik tanwin an, in, un, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah isim. Paham ya? Kalau antum buka di Al-Qur'an, kita buka Al-Qur'an ya contohnya ya. Makanya dibuat di sini, tidak dibuat di sini tanda isim itu apa? A I U. A I U enggak, tapi an, in, un. Karena ada fiil yang juga A I U. Nanti insyaallah ya kita bahas ya. Contohnya usah buka Al-Qur'an. Antum coba dengarkan yang mana yang isim. Ya. Sabar ya. Susah juga mencari contohnya. Nah nih, summun, bukmun, umyun. Ini apa ini? Isim atau bukan? Isim karena ada tanwin. Tapi kalau Ustadz bilang, ya, contohnya misalnya seperti ini, masyau, isim atau bukan? Hah? Bukan. Karena a, i, u bukan tanda isim.
tanda isim itu adalah tanwin. Kasrah doang ya. Tanwin an in un. Lalu yang ketiga diawali dengan alif lam. Baik alif lam qamariyah atau syamsiyah. Tahu kan alif lam qamariyah syamsiyah? Yang tidak terbaca alif lamnya itu syamsiyah. Yang terbaca alif lamnya itu qamari. Contohnya apa? Alhamdu. Isim atau bukan? Isim. Ya. Contohnya ini ya. Au kasayyibim minas sama. Isim. Karena ada alif lam samsiyah. Yang ketiga diawali dengan huruf jar, ya. Contohnya kalau di dalam buku ini minallahi. Jadi setiap yang diawali huruf jar maka ketahuilah itu isim. Contohnya nih ya, usah kasih tahu nih. Min mislihi. Isim atau bukan? Isim karena sebelumnya ada huruf jar yaitu min. Barakallahu fikum. Ya, kalau di sini ilal masjidi fil baiti alal kursiyyi. Ya, alal kursiyyi. Lalu yang kelima menunjukkan nama orang atau kata benda, ya. Jadi salah satu tanda isim dia menunjukkan nama orang atau benda. Aisyah, Hafsah, ya, Umar, Zainab, ya. Di sini baituka, daftari, qalamuhu, ya. Jadi setiap kata yang menunjukkan nama orang atau nama benda maka dia disebut sebagai tanda isim. Jadi ada berapa tanda isim? Ada berapa tanda isim? 5. Ya. Tanda isim, ya. Kalau tanda bahasa Arabnya alamat isim. Yang pertama kasrah, yang kedua tanwin, yang ketiga apa yang ketiga? Alif lam, ya. Yang keempat huruf jar, bisa dengan bi, bisa dengan fi, bisa dengan lam, ya, bisa dengan min. Yang kelima terakhir apa? Ya, kata benda atau nama manusia, ya. Ya. Nanti kita katakan ismul insan, ya, atau ismul jamat, ya, jamat, benda mati, ya. Seperti maktabun ini kan benda mati kan. Kalau Muhammadun itu benda hidup, istilahnya begitu kira-kira, ya, nama orang. Paham sampai di sini antum semua? Insyaallah gampang sekali akhi. Ya, insyaallah gampang sekali. Ya. Memang begitu mempelajari ilmu nahwu, semuanya ilmu dia. Yang enggak ada omong kosong. Ya. Karena memang dia itu adalah kunci untuk kita memahami agama ini, memahami tafsir, hadis, akidah, ya, memahami Al-Qur'an, memahami semuanya itu adalah nahwu. Makanya semuanya ilmu dia, nggak ada apanya tele-telenya, tak ilmu semua. Makanya memang harus diingat gitu. Insya Allah bisa untuk mengingatnya ya. Oke, coba baca keterangan Ilyas, coba perhatikan bukunya, keterangan bawah. Untuk memperhatikan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Maksudnya, jika menemukan kalimat yang berakhirkan kasrah pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Demikian juga kalau ada tanda. Terus Ada tanwin atau alif lam itu pasti isim. Karena fi'il tidak mungkin bertanwin atau memakai alif lam. bagus. Oke. Masya Allah ya. Jadi
setiap tanda ya yang 5 ini jika antum dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab, maka ketahuilah itu adalah isim. Udah gampang aja ya. Jadi kalau antum baca Al-Quran, a'udzu billahi, a'udzu, ini isim atau bukan? Bukan. Ya betul. Tapi bukan isim dia, karena nggak ada tanda isim, nggak ada kata isim kan? Billahi, isim atau bukan? Isim, karena ada tanda-tandanya apa? Jar, pintar. Yang kedua, kasra, billahi. Gitu dia. Ar-Rahmanir Rahim, alif lam, dan ada kasra di akhirnya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Itu dia, gampang banget. Insyaallah ya, gampang ya. Oke. Coba dibaca huruf jar. Jar adalah huruf tertentu yang membuat ukuran isim menjadi kasrah. Contoh, Allah lebih dahulu min harus dibaca minallahi. Itu kalau didahului fi harus dibaca fil baiti. Macam-macam huruf jar. Oke. Nah, di keterangan ini ya penulis menyambung ya karena memang dibahas mengenai huruf tadi, maka beliau sedikit menyinggung mengenai huruf. Salah satunya ialah huruf jar. Karena huruf itu banyak, ada harfun nasab, harfun rafa', ada harfun jar, ya. Nah, harfu jar adalah huruf yang membuat akhiran isim menjadi kasrah, itu dia intinya. Kalau setelah huruf ini ya isimnya berharokat kasrah, maka dia itu huruf jar. Contohnya bismi, fil baiti, ya. Terus apa lagi kira-kira? Minal masjidi, ya. Kalau di sini contohnya minallahi, ya, fil baiti. Jadi kalau misalnya ada isim setelah huruf-huruf ini, ya, berharokat kasrah pada akhirnya, maka dia huruf jar. Paham ya sampai sini ya? Ada yang nggak paham kira-kira? Ya. Jadi huruf jar itu memiliki tugas menjadikan kasrah, ya, di akhir kalimat setelah dia. Fil baiti, fi al baiti, fil baiti, minal masjidi. Berarti dia harfun min hurufil jar, ya. Nah, huruf jar ini ada 9, ya. Huruf jar ini ada 9. Yang pertama min, artinya dari. Contohnya minan nasi. Qul a'udzu birabbin nasi. Itu bukan. Minan nasi, minal jinnati, ya. Minal jinnati dalam surah An-Nas, minal jinnati, ya. Minallahi dzil ma'arij, ya. Minal ardi, ya. Lalu yang kedua ila, ya. Ilal masjidi, ilal madrasati, ilal suqi, ya. Ilal qamari, ya, ada pernah ke bulan. Ilal qamari, ya. An, ya, sering kita dengar ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita datang, siapa yang sering datang kajian di sini? Sebelum Covid. Sering ya. Ini kan ustadznya sering bilang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An artinya dari, ya, bisa juga artinya dari. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An, ya. Bisa juga misalnya anil minal masjidil haram. Oh, itu min, ya. Pokoknya biasa dalam periwayatan
an Aisyah radhiyallahu anha, ya. Muncul sering pada periwayatan atau percakapan, ya. Atau misalnya takallam, ya. Coba kamu berbicara tentang takallam anil madrasah. Coba berbicara tentang madrasah. Udah jam berapa ini, Nak? 12 berapa? 12 berapa? 10. Oh iya, 5 menit lagi ya. Karena kita sampai 12.15 ini, Ustaz lihat. Ya. Lalu ada alal maktabi, meja, alal ra'si. Ya. Lalu ada fil baiti, ya. Fil masjidi. Ya. Oke. Lalu ada rubba, banyak atau sedikit atau beberapa. Rubba rajulin karimin, ya, berapa banyak orang-orang yang mulia seperti itu. Rubba rajulin alimin, ya. Berapa banyak, kira-kira begitu artinya. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, ya. Al-ba'u, ya. Aktubu bil qalam. Ya, aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pena, artinya dengan. Al-kafu, seperti, ya, antakal asadi indal ghadab. Kamu seperti singa kalau marah. Kamu seperti singa jika marah misalnya. Ya. Anta kal imam Syafi'i fil hibzi, masyaallah. Kau seperti Imam Syafi'i ketika menghafal, cepat dia menghafal. Ya. Allamu, allamu, lam, ya, yang memiliki arti milik, ya. Hada laka misalnya, ya. Atau itu beda lagi huruf itu, ya. Lillahi ma fis samawat, kepunyaan Allah, langit dan bumi. Lil ustadi, hada al jawal lil ustadi, ini handphone punya ustaz. Hadal kitab lil ustadi, hadal kitab lit talibi, ini kitab punya siswa, begitu kira-kira. Jadi huruf jar ini memang dihafal, Nak. Bahasanya seperti itu. Sebenarnya bukan dihafal tapi dipakai supaya kita ingat terus. Ya. Kalau kita mau ke masjid, kayak mana cara mengucapkannya? Saya mau ke masjid. Ke itu bahasa Arabnya apa? Ila, jangan pula min. Ya kan? Saya mau ke masjid, ana minal masjid. Bingung orang kan? Jadi memang harus diingat dia. Mengingatnya dengan cara digunakan. Ya. Oke, sampai sini aja insyaallah, keterangan kita akan lanjutkan besok. Jam berapa, Ki? Masih ada waktu? 12 berapa? 12. Udah pas ya, habis waktu. Ya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar, ya. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.